Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say thanks to Miss Berlin and all of my friends for the time and opportunity that has been given to us. We are from Group 5. Let us introduce ourselves. My name is Jay Krisma and my partner is... My name is Nancy Aprilianti Ajang. And my name is Mutmaina Budiman. We are on the presentation about descriptive paragraph, what is definition, purpose, generic structure, and the new feature of descriptive paragraph. So, let's begin. Definisi dari descriptive paragraph yaitu sesuai dari namanya, descriptive diambil dari kata describe yang memiliki arti mendeskripsikan tentang sesuatu atau objek yang penting. Maka descriptive paragraph adalah salah satu jenis dari paragraf dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu objek itu secara mendetail. Lantas apa sih tujuan dari descriptive paragraph ini? Jadi tujuannya seperti yang saya katakan tadi, untuk mendeskripsikan sesuatu objek, baik itu objeknya benda mati, benda hidup, seperti hewan, manusia, atau benda-benda tertentu, itu dijelaskan secara mendetail. Generic structure of descriptive paragraph atau struktur umum paragraf deskriptif. Ada beberapa struktur. Yang pertama, identification atau identifikasi. Pada paragraf pertama, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi objek yang ingin Anda gambarkan, yang berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan dijelaskan sebelum kita menceritakannya secara rinci. Pada paragraf kedua dan seterusnya berisi sifat-sifat sesuatu yang dilampirkan dan yang telah Anda perkenalkan kepada pembaca di paragraf sebelumnya atau di paragraf pertama, seperti bentuk, ukuran, atau tampilan dan karakteristik fisik. Language feature of descriptive paragraph. Fitur bahasa descriptive paragraph. Jadi ada beberapa fitur bahasa. Yang pertama, spesifik partisipan, yaitu memiliki objek tertentu, tidak umum dan unik atau hanya satu. Misalnya, Pantai Bandengan, rumah saya, Candi Borobudur, Paman Jin. Yang kedua, the use of simple present tense, yaitu pola kalimat yang digunakan adalah hadir sederhana karena menceritakan fakta dari objek yang dijelaskan. Yang ketiga, the use of the adjective atau unadjective, untuk menjelaskan kata sifat, misalnya pantai yang indah, pria tampan, tempat terkenal di Jepara, dan lain-lain. Dan yang keempat, action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas, misalnya berlari, tidur, berjalan, memotong, dan lain-lain. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah descriptive paragraph itu adalah teks dalam bahasa Inggris, salah satu teks dalam bahasa Inggris yang ditulis untuk bertujuan mendeskripsikan tentang sesuatu, baik itu benda mati, benda hidup, seperti manusia, binatang, dan tempat-tempat tertentu, itu dideskripsikan secara mendetail, mulai dari sesuatu hal yang unik di dalamnya, itu semuanya ditampilkan dalam descriptive paragraph, yang dimana penulisannya ada generic structure dan juga linear feature. Generic structure-nya menggunakan identifikasi yang biasanya terletak di paragraf pertama, dan description yang biasanya terletak di paragraf kedua hingga paragraf seterusnya. Fungsi dari description adalah menjelaskan secara detail dari objek yang akan kita bahas. Sedangkan identification ini memberikan introduction atau buka atau penjelasan singkat mengenai objek yang akan kita bahas. Istilahnya seperti pengenalan objek yang akan kita bahas. Selanjutnya dalam penulisan descriptive paragraph itu ada language feature-nya. Yang pertama menggunakan specific participle, kemudian menggunakan simple present tense, dan menggunakan kata adjective. Yang terakhir adalah action verb. So that's our presentation. Thank you so much for the attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.